Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kelompok kami akan membahas materi mengenai teori kuantum. Di sini kelompok kami beranggotakan 4 orang, yang diantaranya ada Dede Rina, yang kedua ada Siska Nurdianti, yang ketiga ada Rismayanti, dan yang terakhir ada Ilman Julian atau saya sendiri. Selanjutnya ada peta konsep dari teori kuantum. Hal faktual dari teori kuantum yaitu terdiri dari laser dan pemagangan roti. Yang termasuk ke dalam konseptual terdiri dari radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X. Radiasi benda hitam terbagi ke dalam hukum pergeseran Wien, hukum Stefan Boltzmann, hukum Rayleigh-Jeans, dan hukum Planck. Yang termasuk ke dalam prosedural yaitu aktivitas dari siswa. Metakognitifnya terdiri dari manfaat efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi awal teori kuantum ini ada faktual dari teori kuantum, di mana kami mengambil salah satu contohnya yaitu laser. Memang banyak sekali untuk beberapa contoh penerapan dari teori kuantum dalam kehidupan sehari-hari, namun kami di sini hanya mengambil satu saja dikarenakan untuk mengefektifkan waktu juga. Nah, seiring perkembangannya teknologi dan informasi, telah banyak ilmu yang menerapkan atau yang mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya itu fisika kuantum atau teori kuantum, di mana salah satunya bisa diterapkan pada laser. Nah, bagaimana laser tersebut bisa tercipta? Ketika sekumpulan atom ataupun molekul menjadi panas, maka atom tersebut akan menyerap energi, dan elektron yang ada di dalamnya itu akan keluar terangkat ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, apabila elektron-elektron tersebut dibiarkan menjadi dingin, maka elektron-elektron tersebut akan berpindah kembali ke tingkat energi yang lebih rendah dengan memancarkan cahaya secara acak, sehingga akan menghasilkan kurva radiasi benda hitam. Nah, tetapi jika radiasinya lemah, maka efek yang terjadi adalah elektron-elektron dalam setiap atom akan berpindah ke tingkat keadaan yang tereksitasi. Nah, ketika mereka kembali ke bawah dari tingkat yang tereksitasi, mereka akan memancarkan sebuah foton dengan besar energi yang sama. Beratus-ratus foton atau bermiliar-miliar foton yang bergerak bersamaan inilah yang membentuk pancaran cahaya, pancaran berintensitas tinggi dari cahaya monokromatis, sebuah penguatan cahaya dengan pancaran yang terstimulasi dari radiasi, atau bisa disebut juga dengan yang lebih kita kenal yaitu laser. Oke, baik, pada materi yang pertama itu ada radiasi benda hitam. Nah, radiasi benda hitam itu seperti apa? Apakah benda hitam itu adalah benda yang berwarna hitam atau benda yang seperti apa? Nah, setelah mendapatkan beberapa referensi bahwa ternyata benda hitam itu hanya sebagai sebutan saja untuk suatu benda yang bisa melepas ataupun menyerap suatu radiasi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Dengan tidak memantulkannya cahaya apapun untuk melewati ataupun keluar dari sisi manapun, maka energi yang terserap itu akan memanas dan memancarkan radiasinya. Maka radiasi inilah yang disebut dengan radiasi benda hitam. Nah, di samping sisi kanan ada gambar yang menjelaskan bahwa benda hitam yang ideal itu adalah benda yang digambarkan sebagai rongga hitam dengan lubang kecil. Ketika suatu cahaya ini memasuki rongga melalui lubang, maka berkas cahaya ini akan dipantulkan di dalam rongga dan tidak dapat keluar dari lubang tersebut. Dinding-dinding yang berwarna hitam ini akan menyerap radiasi, akan menyerap sinar, maka benda hitam ini akan menyerap cahaya yang suhunya lebih rendah dari suhu sekitarnya dan memancarkan cahaya yang suhunya lebih tinggi dari suhu sekitarnya. Nah, benda hitam ini mempunyai daya serap ataupun daya pancar sebesar
sama dengan 1. Jadi nilai emisivitasnya itu sebesar 1. Berbeda dengan benda yang berwarna putih. Kalau benda yang berwarna putih itu memiliki nilai emisivitasnya itu sebesar 0. Jadi nilai E-nya itu sama dengan 0. Artinya benda putih itu memantulkan seluruh energi radiasinya. Nah, dalam radiasi benda hitam ini juga terdapat intensitas radiasi yang disimbolkan dengan I. Kemudian ada intensitas radiasi ini adalah daya radiasi yang dipancarkan benda tiap satuan luas permukaan benda, atau dapat dirumuskan pada dirumuskan seperti pada yang ada di PPT, yaitu I sama dengan P per A. Selanjutnya yaitu ada hukum pergeseran Wien. Pada saat itu Wien menyatakan bahwa panjang gelombang yang diradiasikan itu sebanding dengan 1/T atau sebanding dengan suhu. Jadi ketika suatu benda hitam menyerap ataupun melepas radiasi, maka laju radiasinya ini hanya bergantung pada suhu dan panjang gelombangnya saja. Jadi ketika panjang gelombang ini semakin pendek, maka puncaknya ini akan bergeser ke arah kiri. Bisa dilihat di grafiknya. Jadi ketika suatu panjang gelombang itu pendek, maka si puncaknya akan terus bergeser ke arah kiri. Dengan kata lain, jika suhu ini semakin tinggi, maka pada intensitas radiasi maksimum, panjang gelombang ini atau frekuensi gelombang akan bergeser. Nah, Wien menyatakan sebagai rumus matematisnya yaitu lambda dikalikan T sama dengan konstanta, di mana lambda itu adalah panjang gelombang dan T itu adalah suhu dan B itu adalah konstanta dari Wien. Jadi ditekankan sekali lagi bahwa panjang gelombang maksimum akan bergeser makin kecil ketika intensitas yang terjadi ini semakin tinggi. Dan yang kedua ada hukum Stefan-Boltzmann. Diperkirakan pada tahun 1879 ada seorang ilmuwan dari Australia yang bernama Joseph Stephen. Beliau melakukan eksperimen bahwa daya total persatuan luas yang dipancarkan oleh semua benda hitam panas dalam frekuensi adalah sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya. Selang beberapa tahun kemudian, Ludwig Boltzmann menurunkan hukum yang diungkapkan oleh Joseph Stephen dari gabungan termodinamika dan persamaan-persamaan Maxwell. Maka persamaan tersebut dikenal sebagai hukum Stefan-Boltzmann. Hukum Stefan-Boltzmann ini menyatakan jumlah energi yang dipancarkan persatuan luas permukaan benda hitam dalam satuan luas waktu akan berbanding lurus dengan pangkat 4 temperatur termodinamikanya. Bisa dilihat ada rumus di bagian tengah. Rumus ini saya ambil ketika belajar pendahuluan fisika kuantum, di mana jika dinyatakan dalam laju cahaya nilai E-nya yaitu E sama dengan 4 dikalikan C per C dikalikan T pangkat 4, atau jika dinyatakan dalam luas dan emisivitas, E sama dengan C dikalikan E dikalikan A dikalikan T pangkat 4, di mana E adalah energi radiasi dalam joule, T adalah suhu mutlak yang dinyatakan dalam Kelvin, di mana K sama dengan C ditambah 273 dan nilai isinya yaitu 5,6 kali 10 pangkat 8 Joule M kuadrat kali K kuadrat, dan nilai laju cahayanya yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8, dan untuk E-nya itu sendiri itu adalah emisivitasnya. Yang ketiga ada hukum Rayleigh-Jeans. Hukum Rayleigh-Jeans ini menyatakan benda hitam pada kesetimbangan termal akan memancarkan radiasi di semua frekuensi. Tentang sebagai frekuensi meningkatkan energi emisi radiasi meningkat. Jadi secara teoritis Rayleigh-Jeans ini menggunakan teori klasik untuk menurunkan fungsi distribusi spektrum. Dia menganggap bahwa gelombang elektromagnetik yang dipancarkan atau panjang gelombang dari ultraviolet ini bersifat kontinu. Rayleigh-Jeans menganggap bahwa ketika panjang gelombang semakin besar, maka energinya
akan semakin kecil, maka pada saat itulah terjadi bencana besar yang dinamakan dengan ultraviolet catastrophic. Bisa dilihat pada grafik di sisi kanannya. Jadi ketika panjang gelombang ini semakin besar dan energi radiasinya kecil, maka akan terjadi bencana ultraviolet atau ultraviolet catastrophic. Nah, pernyataan dari Jiggs ini jika secara matematis bisa ditulis dengan energi radiasi sama dengan 8V per lambda pangkat 4 dikalikan K dikali T, di mana E itu adalah energi radiasi dalam satuan Joule, T adalah suhu mutlaknya dengan dinyatakan dalam Kelvin, di mana K sama dengan C ditambah 273 dan K adalah konstanta Boltzmann dengan nilai 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per K, dan lambda adalah panjang gelombang. Yang keempat ada hukum Planck. Sebelum ke hukum Planck, Rayleigh Jeans dinyatakan gagal dalam pernyataannya. Kemudian lahirlah sebuah pernyataan mengenai hukum Planck. Hukum Planck ini menjelaskan mengenai rapat spektrum radiasi elektromagnetik yang dilepaskan oleh benda hitam dalam kesetimbangan termal dan temperatur tertentu. Nah, sebelumnya Rayleigh Jeans menganggap bahwa ketika lambda lebih besar daripada energi radiasinya, sehingga hal tersebut akan menyebabkan bencana besar atau disebut sebagai ultraviolet catastrophic. Selain itu juga Rayleigh Jeans menganggap bahwa panjang gelombang radiasi dan radiasi dari ultraviolet itu bersifat kontinu, sedangkan menurut Planck hal tersebut harus ada paradigma yang diubah. Dalam kasus ini juga Planck sama tidak menemukan solusinya, tetapi Planck berusaha untuk tidak membuat energi itu bersifat kontinu, tapi dia membuat energi tersebut menjadi suatu paket-paket energi yang bersifat diskrit. Nah, dan ternyata percobaan Planck ini bisa dinyatakan berhasil karena ternyata percobaan Planck ini cocok di setiap kondisi, baik itu lambdanya kecil ataupun besar, dan hal tersebut sesuai dengan hasil percobaannya. Nah, dan inilah sebuah paradigma yang bisa diubah dalam fisika, di mana radiasi itu bisa dinyatakan sebagai paket-paket energi atau kuantum-kuantum energi yang bergantung pada frekuensinya. Nah, maka Planck menyatakan bahwa paket energi itu bergantung pada frekuensinya, di mana bisa dinyatakan dalam matematisnya itu E sama dengan H dikali F, di mana E itu adalah energi radiasinya dan H adalah ketetapan dan F adalah frekuensi. Nah, ketika Planck mengajukan teori kuanta energi, maka Einstein menggunakannya pada efek fotolistrik. Dan hal tersebut berhasil dijelaskan bahwa cahaya yang disinari oleh cahaya, dia akan mampu mengeluarkan elektron ketika energinya cukup. Hal ini bisa dilihat di rumusnya, di mana E sama dengan 8pi per lambda pangkat 5 dikalikan H dikalikan C dikalikan 1 per E pangkat HC per KT min 1. Kemudian yang selanjutnya ada efek fotolistrik. Apa yang dimaksud dengan efek fotolistrik? Nah, efek fotolistrik itu adalah suatu fenomena terlepasnya elektron dari permukaan yang disinari oleh cahaya. Jadi, nyambung dari penjelasan sebelumnya mengenai hukum Planck, di sini Einstein ingin membuktikan apakah benar cahaya itu bisa dibentuk dalam paket-paket energi. Nah, dalam hal ini percobaan yang dilakukan Einstein ini dikenal sebagai percobaan efek fotolistrik. Bisa dilihat di gambarnya, ada sebuah tabung dengan hampa udara yang dilengkapi dengan dua elektroda A dan B yang dihubungkan dengan sumber tegangan arus searah. Pada saat alat tersebut dibawa ke ruangan gelap, maka ampermeter yang tersambung tidak menunjukkan adanya arus listrik. Akan tetapi pada saat permukaan katoda
A dijatuhkan oleh sinar, maka ampermeter itu menunjukkan adanya arus listrik. Aliran arus listrik ini terjadi karena adanya elektron yang terlepas dari katoda, dari permukaan katoda A bergerak menuju ke B. Apabila tegangan baterai ini diperkecil sedikit demi sedikit, maka ternyata aliran arus listrik juga ini akan semakin mengecil, dan jika tegangan itu tegangan tersebut semakin diperkecil, maka ampermeter menunjukkan aliran arus listriknya itu bernilai 0, yang berarti tidak ada arus listrik yang mengalir atau tidak ada elektron yang keluar dari keping A. Nah, karena di anoda atau di keping B tidak ada elektron, maka muncullah suatu tegangan yang bisa diubah-ubah yang dinamakan dengan potensial henti, yang nilainya ini tidak bergantung pada intensitas cahaya yang dijatuhkan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa energi kinetik maksimum elektron yang keluar dari permukaan sebesar K sama dengan E dikalikan V. Dan ternyata berdasarkan hasil percobaan ini, efek fotolistrik itu tidak semua cahaya bisa disebut atau bisa menimbulkan efek fotolistrik. Efek fotolistrik itu akan timbul ketika frekuensinya lebih besar dari frekuensi tertentu. Demikian juga frekuensi minimum yang mampu menimbulkan efek fotolistrik itu tergantung pada jenis logam yang dipakai. Jadi tidak semua cahaya atau foton yang dijatuhkan pada setiap keping elektroda itu bisa menimbulkan efek fotolistrik. Selanjutnya, efek Compton. Pada percobaan efek Compton, yaitu sinar X monokromatik atau sinar X yang memiliki panjang gelombang tunggal, dikenakan pada keping tipis berilium sebagai sasarannya. Kemudian untuk mengamati foton dari sinar X dan elektron yang terhambur dipasang detektor. Sinar X yang telah menumbuk elektron akan kehilangan sebagian energinya yang kemudian terhambur dengan sudut hamburan sebesar θ terhadap arah semula. Berdasarkan hasil pengamatan, ternyata sinar X yang terhambur memiliki panjang gelombang yang lebih besar daripada panjang gelombang sinar X semula. Selanjutnya, sinar X. Secara lebih singkat, sinar X dianalisis dari National Center for Biotechnology Information. Sinar X adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 0,01 hingga 10 nanometer. Sinar X memiliki sifat dualisme cahaya sehingga dapat disebut juga sebagai paket foton-foton dari awan elektron suatu atom. Sinar X memiliki energi yang memungkinkannya menembus bagian-bagian tubuh manusia kecuali tulang. Produksi sinar X dilakukan dalam suatu tabung yang berisikan mekanisme untuk mempercepat elektron dan menabrakannya pada anoda. Selanjutnya yaitu ada lembar kerja atau aktivitas siswa. Aktivitas siswa di sini yaitu judul percobaan, efek fotolistrik, tujuan percobaan, mempelajari efek atau gejala fotolistrik secara efisien, kemudian menentukan fungsi kerja atau work function sel foto atau fotosel, nilai tetapan Planck, dan tenaga kinetik maksimum fotoelektron. Yang ketiga ada alat dan bahan. Alat dan bahannya, yang pertama ada sel foto atau fotosel, yang kedua lampu sumber cahaya dan sumber dayanya, yang ketiga filter cahaya dan diafragma, yang keempat multimeter, yang kelima lampu senter, dan yang keenam ada loop. Kemudian ada dasar teori. Dasar teori pengantar efek listrik. Dalam postulatnya, Planck mengkuantisasikan energi yang dapat dimiliki osilator, tetapi tetap mengandung radiasi termal dalam rongga sebagai gejala gelombang. Einstein dapat menerangkan efek fotolistrik dengan meluaskan konsep kuantisasi Planck. Einstein menggambarkan bahwa apabila suatu osilator dengan energi pindah ke suatu tempat keadaan, maka osilator tersebut memancarkan suatu gumpalan energi elektromagnetik. Einstein menganggap gumpalan energi yang semacam itu yang kemudian dikenal sebagai foton. Kelima ada prosedur percobaan. Mohon maaf sebelumnya gambarnya tidak terlalu jelas. Prosedur percobaannya yaitu mengatur alat dan bahan seperti pada gambar. Yang kedua mengatur lensa sehingga menampak spektrum warna. Lampu yang digunakan adalah lampu
gas merkuri. Kemudian mengatur sel foto sehingga spektrum warna jatuh pada sel foto atau pengukuran dilakukan hanya pada orde ke-1. Yang ketiga, mengukur tegangan dengan menggunakan multimeter untuk setiap warna yang jatuh pada sel foto. Yang keempat, mengulangi langkah ketiga hanya saja pada sel foto diberi filter, kemudian mengukur tegangan setiap warna untuk diabsorpsi berbeda. Yang kelima, mengulangi pengukuran minimal 3 kali pengukuran. Selanjutnya ada peranan efek fotolistrik. Kami mengambil 3 contoh peranan efek fotolistrik dari banyak mungkin peranan-peranan efek fotolistrik. Nah, yang pertama ada kalkulator. Kalkulator menggunakan energi cahaya untuk menghasilkan listrik. Sel fotolistrik mengubah energi cahaya menjadi energi listrik yang menjadi sumber energi kalkulator ini. Yang kedua ada kamera CCD. Kamera CCD atau kamera digital dengan resolusi hingga 12 MP yang memanfaatkan efek fotolistrik internal dalam mengubah citra yang dikehendaki menjadi data-data elektronik yang selanjutnya dapat diproses oleh komputer. Kamera mengubah data-data dari lensa dengan proses efek fotolistrik sehingga dapat ditampilkan di monitor atau di layar ponsel kita. Yang ketiga ada doubling film. Suara doubling film direkam dalam bentuk sinyal optik di sepanjang pinggiran kiping film. Pada saat film diputar, sinar ini dibaca kembali melalui proses efek fotolistrik dan sinyal listriknya diperkuat dengan menggunakan amplifier tabung sehingga menghasilkan tabung bersuara. Kedua yaitu ada peranan dari efek Compton. Penerapan efek Compton dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada Nuclear Compton Telescope atau NCT, di mana NCT ini merupakan sebuah eksperimen balon Brown untuk mendeteksi sinar gamma dari sumber astrofisika seperti supernova, AGN, dan lain-lain. Terakhir yaitu ada peranan sinar X. Peranan sinar X ini terbagi ke dalam beberapa bidang, namun kami hanya mengambil 3 bidang saja. Yang pertama yaitu ada bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, sinar X melihat lapisan dalam, yaitu untuk melihat bagian dalam tubuh tanpa harus melakukan perbedahan. Yang kedua, menyelidiki penyebab dan gejala pada penyakit pasien. Yang ketiga, melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan. Yang keempat, menemukan benda dalam tubuh yang tak sengaja tertelan. Nah, dalam efek biologi sinar X, peranannya yaitu membunuh sel-sel tumor dan kanker. Yang kedua, mensterilkan peralatan medis. Dalam bidang perindustrian, untuk melihat lapisan dalam yaitu berfungsi untuk mendeteksi kerusakan mikroskopis komponen mesin industri. Yang kedua, memantau kualitas produk yang dihasilkan oleh sebuah industri. Efek biologis dari sinar X yaitu menghilangkan bakteri berbahaya dari suatu produk kalengan makanan laut. Yang ketiga, ada bidang keamanan. Dalam bidang keamanan hanya untuk melihat lapisan dalam, yaitu untuk mendeteksi benda keras seperti senjata tajam atau bahan peledak, yang biasanya dilakukan di bandara, hotel, atau pusat perbelanjaan. Oke, untuk evaluasi ini ada 2 soal. Untuk soal yang pertama itu adalah panjang gelombang cahaya yang dipancarkan oleh lampu monokromatis 100 watt adalah 5,5 dikali 10 pangkat min 7. Cacah foton atau partikel cahaya per sekon yang dipancarkan adalah sekitar. Lalu untuk menjawabnya, diketahuinya itu adalah P sama dengan 100 watt, atau energi yang dipancarkan tiap sekon adalah 100 joule. Lalu yang ditanyakannya itu adalah energi 1 foton. Kita gunakan rumus E sama dengan H dikali C dibagi lambda. Kita masukkan ke rumus, N-nya itu adalah sebesar 100 joule, 6,6 dikali 10 pangkat min 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 lalu dibagi 5,5 dikali 10 pangkat min 7 yang akan menghasilkan nilai sebesar 3,6 dikali 10 pangkat 20 foton. Untuk soal yang kedua adalah jika tetapan Planck 6,6 kali 10 pangkat 34 Ys, kecepatan cahaya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 M per S dan panjang gelombang cahaya 6000 A, maka energi foton itu adalah, ketahuinya A sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat min 34 Js, lalu C atau kecepatan cahayanya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 M per S dan lambdanya itu adalah 6000 A, atau kita ubah menjadi 6 kali 10 pangkat min 7 M per S. Lalu N nya itu adalah 1. Kita gunakan rumus E sama dengan N dikali H dikali F. Karena F nya ini tidak diketahui, kita ubah menjadi C per lambda. Jadi kita masukkan 1 dikali 6,6 dikali 10 pangkat min 34
lalu dikali 3 kali 10 pangkat 8 M/S dan dibagi 6 kali 10 pangkat min 7 M/S yang akan menghasilkan nilai sebesar 3,3 kali 10 pangkat min 19 Joule. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.